1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1. Saya Bima. Saya Eko. Dan saya Afif. Dan kami sekarang akan membicarakan tentang sebuah topik, yaitu adalah tentang pergaulan remaja, baik sisi positif maupun sisi negatifnya. Nah, pertama kita mulai dengan apa itu remaja. Nah, secara definisi remaja itu adalah range of age 13 sampai 19 tahun yang diawali pada masa pubertas. Nah, remaja ini biasanya itu mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan rasa mau mencari jati diri mereka. Ini adalah path of finding your way to life. Next. Nah, ini ada beberapa alat terpuji bagi pergaulan remaja ini. Pertama ada menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Jadi misalnya tuh kalau di rumah itu namanya karang taruna. Jadi itu perkumpulan berbagai macam remaja. Mereka dikumpulkan untuk membuat suatu proyek di lingkungan mereka, kayak misalnya bikin acara apa gitu. Terus ada pengembangan wawasan keilmuan, jadi kayak study group atau kayak komunitas-komunitas yang bisa mengembangkan keilmuan kita tentang bidang yang kita sukai. Terus kemudian ada saling respect atau tasamuh. Ya udah, kita saling menghargai berbagai perbedaan yang ada di antara kita, misalnya perbedaan mazhab atau mungkin selama akidahnya sama. Terus menggunakan sosial media dengan bijak. Jadi kalau dengan misalnya kita mendapatkan tadi kayak misalnya komunitas, kan ada komunitas yang berjalan itu secara online. Nah itu kita tetap harus ada berkata-kata dengan yang baik, terus ya yang sewajarnya tetap menjaga batasan antara ikhwan dan akhwat. Next. Masya Allah. Selanjutnya itu ini sebenarnya ya udah materi itu masih ringan ya. Ini dampak terpuji itu karena udah menjadi bijaksana kita jadi jadi ada dampak terpuji sendiri, kita menjadi bijaksana dengan kita tahu dengan segala batasan dan juga semua hal yang kita harus jaga, kita bisa aja menjadi bijaksana dan juga selanjutnya itu menumbuhkan sikap mandiri gitu. Menumbuhkan sikap mandiri itu ya udah kayak kita tuh jadi dengan membiasakan hal-hal tersebut kita jadi nggak perlu nilai orang lain untuk diingetin dulu gitu, jadi ya jadi mandiri lah, pasti menumbuhkan sikap tanggung jawab. Dan seperti itu. Dan juga selanjutnya itu ada cara membiasakannya itu untuk akhlak terpuji, ada menjaga hijab seperti kita tahu, itu menjauhi zina dan mengajak berbuat kebaikan, dan juga ini ada lain-lain. Selanjutnya ada akhlak tercela, yaitu adalah akhlak yang bersifat negatif untuk perkembangan remaja. Akhlak tersebut contohnya adalah pergaulan seks bebas atau free sex, dimana itu juga dilarang sama agama karena itu dikategorikan sebagai zina dan patut dihukum menurut hukum fikih dan Al-Quran. Nah, selanjutnya adalah tawuran, di mana itu juga merupakan dosa karena itu kami itu menyakiti orang lain. Itu membuat kita menjadi violent dan ujung-ujungnya kami itu malah menyakiti diri sendiri juga karena udah terbiasa dengan kondisi yang sangat keras. Selanjutnya adalah alkohol, di mana alkohol ini walaupun rasanya mungkin enak buat sementara, tapi saat dilanjutkan untuk minum mulu nanti lama-kelamaan akan menyebabkan penyakit hati, sakit ginjal dan sebagainya. Selanjutnya ada narkoba ini sama kayak alkohol, walaupun rasanya enak, addicting, itu membuat kita menjadi sakit, membuat kita menjadi tidak bisa memikirkan hal secara jernih, sehingga itu dikategorikan sebagai akhlak tercela atau negatif. Nah, dampak dari akhlak ini apa?
yaitu adalah ini menentang norma agama seperti alkohol, seks bebas itu kan jelas melarang perintah Quran. Terus itu budaya malu jadi hilang, kita itu jadi nggak malu dan kita itu berani melakukan apa aja yang itu sangat berbahaya. Soalnya manusia secara definisi harus mempunyai rasa malu. Dan selanjutnya adalah masalah kesehatan seperti kalau minum alkohol bisa penyakit jantung atau ginjal, kalau misalnya seks bebas bisa dapat HIV ataupun AIDS. Selanjutnya itu ada cara menjauhi akhlak tercela. Jadi pertama itu meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Ya dengan kita misalnya lebih sering baca Quran, terus memahami makna yang kita baca, nggak sekedar hanya baca gitu. Jadi kita bisa mengerti apa pesan yang disampaikan oleh Quran dan hadis, terus anjuran para ulama. Terus kemudian ada meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Jadi dengan kita misalnya belajar bab ini, kita bisa tahu ada beberapa etika dan kualitas akhlak yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari untuk biar menghindari perilaku-perilaku tercela. Kemudian ada mengatur waktu dengan baik. Ya kalau kita misalnya gabut, nggak ada kerjaan sama sekali, biasanya ada suatu dorongan atau hawa nafsu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Oke, mungkin ini saja dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. 3, 2, 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.